Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Leni Dwi Sioniningrum NIM 195231091 dan Ariska Putri Pamungkas NIM 195231092. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai manajemen risiko strategi industri keuangan non-bank syariah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian risiko strategi industri keuangan non-bank syariah. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, risiko berkaitan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Sedangkan industri keuangan non-bank syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan dana. Jadi, risiko strategis industri keuangan non-bank syariah adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha LJKNB syariah. Berikutnya, profil risiko strategi industri keuangan non-bank syariah. Risiko strategi industri keuangan non-bank syariah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 44 POJK 05 Tahun 2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Kehadirannya menggantikan aturan lama yakni POJK Nomor 1 POJK 05 Tahun 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Kemudian berikutnya sumber-sumber risiko strategi industri keuangan non-bank syariah. Yang pertama yaitu asuransi syariah. Asuransi berasal dari kata asuransi dalam bahasa Belanda atau assurance dalam bahasa Perancis atau assurance atau insurance dalam bahasa Inggris. Assurance berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah asyariah atau damun yang berarti saling menanggung. Yang kedua yaitu pegadaian syariah. Dalam istilah Islam, gadai atau disebut rahn diartikan sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utama atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai pinjaman atau marhumbi. Sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah terdiri dari dua kosakata yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana yang berarti kumpulan uang. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat yaitu dana pensiun syariah. Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Adapun tujuan utama manajemen risiko strategi industri keuangan non-bank syariah yaitu untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Ruang lingkup IKNP sendiri adalah lembaga pembiayaan seperti asuransi dan dana pensiun. Berikutnya, penerapan risiko strategi industri keuangan non-bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan aturan baru terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh industri keuangan non-bank atau IKNP. Sejumlah aspek harus dipenuhi, mulai dari komputer khusus hingga kepemilikan pusat data di dalam negeri. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan OJK atau POJK
nomor 4 pada tahun 2021 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atau LJKNB. Lalu, Otoritas Jasa Keuangan memiliki dua struktur, yakni Dewan Komisioner dan Pelaksana Kegiatan Operasional. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas, yaitu yang pertama Ketua merangkap anggota, yang kedua Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota, yang ketiga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, yang keempat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, yang kelima Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota, yang keenam Ketua Dewan Audit merangkap anggota, yang ketujuh anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, dan yang terakhir yaitu anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Kemudian, pada pelaksana kegiatan operasional jasa keuangan terdiri dari yang pertama yaitu ada Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1, yang kedua Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, yang ketiga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, yang keempat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal, yang kelima Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Yang berikutnya ada Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Lalu yang terakhir yaitu ada anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Lalu penilaian inheren untuk risiko strategi industri keuangan non-bank syariah. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko inheren bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk, dan aktivitas bank, industri di mana bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makroekonomi. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 low, peringkat 2 low to moderate, yang peringkat ketiganya moderate, dan peringkat 4-nya moderate to high, dan peringkat 5-nya high. Kemudian, kualitas penerapan manajemen risiko strategi industri keuangan non-bank syariah. Penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur pada ayat 1 paling sedikit mencakup yaitu pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris atau yang setara dari LJKNB. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko, dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Berikutnya terdapat kasus penerapan manajemen risiko strategi industri keuangan non-bank syariah. Industri keuangan non-bank syariah adalah salah satunya mencakup asuransi syariah. Permasalahan yang banyak dibicarakan oleh masyarakat yaitu kesenjangan bisnis asuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berharap pertumbuhan industri asuransi syariah di tanah air terus merangkak naik. Secara umum,
Regulator pun menyatakan pertumbuhan industri keuangan non-bank atau IKNB syariah cukup baik. Direktur Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB Otoritas Jasa Keuangan Muhammad Mukhlasin mengungkapkan, pertumbuhan IKNB syariah yang cenderung baik itu bukan tanpa alasan. Pasalnya pada saat yang sama pertumbuhan IKNB konvensional cenderung stagnan. Pertumbuhan IKNB syariah dalam 2 tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya 21% dan yang konvensional tidak sampai 20%. Sementara itu di industri asuransi umum, sebanyak 9 perusahaan besar dari total 29 perusahaan asuransi umum menguasai 80% pasar asuransi umum. Hal yang sama juga terjadi di perusahaan pembiayaan syariah, di mana 10 dari 39 perusahaan menguasai 80% pasar pembiayaan syariah. Saat ini penetrasi asuransi jiwa konvensional berada pada kisaran 2,5%, sementara itu penetrasi asuransi jiwa berbasis syariah baru mencapai kisaran 0,7%. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.